Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Restu Mulyasa Putri Sundari dari semester 4 kelas A3 ingin sedikit berbagi hikmah dari keadaan yang sedang kita alami saat ini, yaitu wabah COVID-19. Sebagai salah satu tugas saya dalam mata kuliah pendidikan tunadaksa, dunia dilanda oleh virus corona. Kejadian ini jangan pernah kita anggap sebagai kejadian yang Allah berikan itu sangat buruk, ataupun misalkan menjadikan sesuatu yang selalu kita berpikir negatif tentang apa yang Allah berikan terhadap kita. Tetapi itu semua bisa menjadikan peringatan supaya kita lebih bisa bersyukur, bertawakal, berserah diri kepada Allah bahwa kesehatan itu lebih penting daripada apapun. Kita diuji tentang ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan tuntunan agama. Salah satu diantaranya itu adalah tuntunan agama menuntut kita untuk memelihara jiwa dan kesehatan kita. Hendaknya kita dapat meneladani tuntunan para medis, yaitu para dokter, untuk bisa menyelesaikan keadaan ini supaya bisa cepat selesai, terus bisa menjadikan kita kemanusiaan yang keberagamaan yang baik gitu. Maka dari itu fatwa ulama-ulama juga menyatakan tidak wajib untuk kita semua, termasuk orang mukmin atau orang muslim, melakukan sholat Jumat karena untuk menjaga kesehatan dan keselamatan manusia. Kita diuji untuk mengikuti tuntunan agama itu, dan apabila terjadi perbedaan pendapat di antara kita semua, kita bisa mengembalikan terhadap tuntunan kemasyarakatan. Nah, maka dari itu kita bisa menyelesaikan perbedaan pendapat dari satu sama lainnya dengan mengikuti cara perbedaan pendapat yang diadakan oleh kemasyarakatan itu sendiri. Setiap warga muslim diharapkan mampu dalam menghadapi wabah COVID-19 ini, diantaranya dengan kita harus banyak berikhtiar seoptimal mungkin, bersabar sebanyak mungkin, dan selalu bersyukur dan berserah diri kepada Allah SWT yang memiliki keselamatan dan penyakit yang sedang kita alami saat ini. Jangan lupa kita juga harus teguh pendirian, harus banyak berpikir positif bahwa sesuatu yang Allah berikan itu tidak akan menjadikan kita sebagai sesuatu yang buruk, tetapi ini tuh Allah sedang menguji kita bagaimana kita menjalani keadaan ini dengan cara bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabah COVID ini pun juga menjadikan pilihan terbaik bagi Allah, sebagaimana Quran Surat Al-Baqarah ayat 216, yaitu yang artinya di mana tidak tertutup kemungkinan yang dikira sesuatu yang buruk itu bisa menjadikan sesuatu yang baik yang sedang Allah rencanakan dan tetapkan untuk kemaslahatan hidup di dunia dalam menggapai kebahagiaan yang hakiki dan yang abadi di akhirat nanti. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Namun Allah juga menjadikan wabah juga sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Maka jika wabah pandemi ini terjadi di suatu daerah, tetapi lalu salah satu seseorang itu tetap berdiam diri di suatu daerah tersebut dan selalu berpikir bahwasannya kejadian yang menimpa dirinya itu adalah sebagai kasih sayang yang Allah berikan terhadap kita, maka orang tersebut akan memperoleh pahala seperti pahala dalam keadaan mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis tersebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani juga menyatakan bahwasannya pahala syahid tidak hanya akan diraih oleh mereka yang mati atau orang yang meninggal dalam keadaan wabah COVID-19 saja, tetapi insya Allah juga akan diperoleh oleh orang-orang yang muslim atau mukmin yang senantiasa berupaya secara optimal di jalan Allah dalam mengatasi wabah COVID-19 ini. Maka dari itu mari kita bersama-sama menyikapi kehadiran wabah COVID-19 ini sebagai ujian keimanan. Mudah-mudahan kita juga sanggup menghadapi COVID-19 ini dengan penuh rasa
sabar, rasa bertawakal, dan berserah diri. Jangan pernah berpikir negatif bahwa kejadian ini adalah sesuatu yang berpikir bahwa Allah itu tidak sayang terhadap kita, tetapi Allah itu sedang menyimpan jalan supaya kita dapat menyelesaikan masalah ini dengan penuh sabar, bertawakal, dan berserah diri kepada Allah. Jangan sampai kita melupakan Allah dan selalu melibatkan sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya kembali ke jalan kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sesuai petunjuk Al-Qur'an dan As-Sunnah seluruh aspek hidup dan kehidupan. Allahu alam. Sekian mungkin kesimpulan dari saya, Restu Mulyasa Putri Sundari. Mohon maaf bila masih banyak salah-salah kata dan ucapan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman jangan lupa di like, subscribe, dan di share ya. Wassalamualaikum.